Topik selanjutnya itu adalah erosi dan sedimentasi. Ya, kita akan berdiskusi masalah erosi dan sedimentasi. Nah, sebelum kita berdiskusi, ada beberapa istilah yang mungkin harus kita kenal. Yang pertama itu adalah sedimen. Apa sedimen itu? Sedimen adalah partikel hasil erosi. Kemudian ada istilah sedimen yield. Sedimen yield itu adalah sedimen yang diukur pada satu outlet di daerah aliran sungai. Jadi di ujung, misalkan di bendungan ya, itu bisa kita pakai, atau di outlet di mana ada biasanya ada automatic water level recorder. Kemudian sedimen delivery ratio atau nisbah pengantaran sedimen, yaitu nisbah antara sedimen di outlet ya dan di erosi di daratan. Jadi perbandingan dari rasio perbandingan antara berapa sih erosi yang terjadi di tangkap di sungai itu ya dan erosi yang terjadi di daratan. Dan outlet ini titik pengamatan sedimen ya. Nah, kemudian das itu atau dalam sungai itu suatu wilayah yang dimana terjadi, jika terjadi hujan, maka hujan itu akan turun ke dalam sungai utama ya, dan biasanya akan dibatasi oleh punggung-punggung topografi pegunungan atau bukit, perbukitan. Baik, ini beberapa istilah yang saya kira nanti akan banyak keluar kita bicara masalah erosi dan sedimen. Nah, kita awali dengan siklus hidrologi dulu atau hidrologi cycle. Nah, dalam siklus hidrologi ini air hujan yang turun itu akan menjadi namanya run off atau aliran permukaan. Jadi presipitasi ini akan yang mengalir di permukaan namanya adalah run off. Nah, run off ini kalau ketika masuk ke dalam sungai namanya direct run off atau aliran permukaan langsung atau limpasan permukaan. Run off itu bisa aliran permukaan atau limpasan permukaan. Sebagian dari run off ini akan masuk ke dalam tanah. Ya, prosesnya namanya adalah infiltrasi. Kemudian masuk ke dalam, ada istilahnya perkolasi ya, dan sebagian itu akan keluar lagi ya, setelah masuk itu akan keluar, bisa masuk ke dalam sungai, bisa juga dia keluar di berupa mata air kecil, namanya adalah subsurface runoff. Nah, kemudian air ini akan terus masuk menjadi bagian namanya groundwater atau air tanah ya, ini masuk ke dalam sungai. Pada akhirnya masuk ke dalam tanah dan pada akhirnya akan masuk ke dalam sungai dalam waktu yang mungkin lama sekali ya, bisa setahun 2 tahun, mungkin bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun groundwater ini. Nah, bisa juga ini akan menjadi bagian dari sumur kita ya, ketika kita menggali sumur kemudian kita ketemu groundwater, nah kita akan menjadi bagian dari sumur kita, atau di musim hujan yang ada adalah subsurface runoff kalau kita gali sumur itu. Nah, sebagian ketika mengalami proses infiltrasi ada runoff, ada yang mengalami proses evaporasi atau penguapan, ada yang mengalami proses transpirasi. Jadi di samping evaporasi juga transpirasi, sehingga kita sebut saja evapotranspirasi ya. Ini siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi inilah yang akan menentukan selanjutnya proses erosi dan sedimentasi nanti. Nah, dalam kaitannya dengan air yang masuk ke bumi ini, itu ada namanya teori infiltrasi dan teori Spong. Ini ada tulisan dari Pak Sampurno Brunizel ini ya, di jurnal Agriculture System and Environment. Jadi kalau teori infiltrasi ini, jadi ketika air jatuh ke dalam permukaan bumi, itu akan disimpan di tanah dan batuan. Jadi ketika masuk disimpan di tanah dan batuan. Ini teori infiltrasi. Nah, teori Spong ini itu mengatakan bahwa air yang jatuh ke permukaan bumi ini disimpan oleh tanaman, seolah seperti spon ya. Jadi ketika dia musim hujan dia menyimpan air, ketika musim kemarau dia melepaskan air, nama teori Spong ini. Nah, tentu saja air itu ya disimpan di tanah ya. Kalau misalkan tanaman bisa menyimpan air, ya memang bisa. Tapi tanaman juga membutuhkan air. Ya, kalau tanaman bisa menyimpan air, ya ibaratnya misalkan dia sebagai reservoir, tentu kalau kita di musim kemarau dia melepas air, katanya begitu kan. Kalau begitu kita tanam aja tanaman besar, kemudian sebelahnya tanaman kecil. Harapannya kalau musim kemarau tanaman besar itu bisa menyiram tanaman kecil melepas air, kan nggak begitu ya. Ya,
ya tanaman juga membutuhkan air. Sehingga sebenarnya yang benar adalah seperti ini. Jadi air akan menjadi air infiltrasi dan disimpan oleh tanah dan batuan dan digunakan oleh juga tanaman. Nah, tanaman apa fungsinya? Adalah membantu untuk memasuk apa namanya ketika terjadi proses infiltrasi. Nanti kita akan bahas fungsi tanaman itu. Nah, kemudian ya ini fungsi tanaman. Jadi ketika tanaman itu ketika ada air hujan, maka tanaman membantu namanya intersepsi oleh tasjuknya. Jadi sebelum masuk ke dalam tanah, maka akan ditahan dulu oleh tasjuk tanaman. Nah, inilah yang akan mengurangi jumlah runoff. Sehingga kalau terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga dia akan mampu untuk menurunkan banjir ya. Nah, sehingga dikatakan tanaman punya banjir. Jadi intersepsi. Nah, kemudian menurunkan energi. Jadi tanaman yang besar-besar ini jadi nggak apa namanya tidak jatuh langsung ke dalam tanah sehingga berkurang kekuatan energinya. Nih, baik melalui true fall ya tanaman yang hujan yang jatuh melalui sela tanaman atau lewat stem flow. Jadi jatuh kemudian mengalir ke bawah melalui tanaman ini. Jadi ini prosesnya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam proses siklus hidrologi ini ada yang sifatnya itu luas sekali ya. Jadi coveragenya itu siklus hidrologi luas sekali. Jadi seperti ini ya. Ini kalau kita balik ke dalam gambar ini sifatnya luas seperti watershed atau das. Seperti das kampung itu dari Kota Agung sampai dengan sana di Lampung Timur sana ini luas skala watershed. Kemudian ada skala namanya skala hill slope seperti ini ya. Jadi skala hill slope, skala apa namanya? Skala bukit lah ya. Ada bukit, ada lembah. Ya, ada skala peta ya, peta-peta kecil sehingga ini prosesnya berbeda sebenarnya siklus hidrologi itu. Sehingga kalau kita bicara masalah skala yang sangat besar sekali, maka dalam siklus hidrologi ini maka faktor geologi ini sangat penting sekali, lebih berpengaruh ya daripada faktor misalkan faktor tanaman, faktor vegetasi. Jadi kalau misalkan terjadi hujan di hulu sana ya, di hulu di Kota Agung belum tentu yang di hilir itu kebagian hujan. Ya ini. Nah, kemudian nah ini kalau dalam skala peta kecil peranan vegetasi ini penting sekali. Nah, seperti ini contoh adalah skala hill slope ini. Jadi ini sudah kelihatan. Jadi kalau terjadi erosi di atas ini besar sekali terjadi erosi, nah, tapi di bawah nggak terjadi apa-apa karena di sini di bawah ini adalah sawah. Jadi filter dia. Jadi ketika terjadi erosi itu ya atas, kemudian di bawah apa yang menerima ini, sehingga sungainya tetap bening sehingga tidak terjadi proses erosi dan sedimentasi yang ekstrim ya. Karena ini memang di bawahnya ada tampungan di sini seperti itu. Nah, ini dalam skala hill slope ya biasanya kalau kita skalanya besar itu istilahnya adalah watershed, skalanya kecil itu adalah catchment atau small catchment ya. Kalau skala peta ini jelas sekali ya. Ya, jelas sekali bahwa bagaimana peranan hujan, kemudian vegetasi, coverage dan sebagainya. Tapi kalau dalam skala yang sangat besar, biasanya faktor geologi ini dan topografi ini akan berpengaruh sangat besar sekali. Ya, ini. Nah, kemudian siklus hidrologi ini tadi saya jelaskan, ini akan diikuti oleh siklus batuan dan siklus erosi. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat di sini bahwa sebenarnya yang tererosi itu adalah tanah. Tanah ini bagian dari batu sebenarnya yang mulai proses dekomposisi. Ya, dekomposisi kemudian pelapukan menjadi tanah, kemudian setelah tanah ada proses pelapukan ini ya ditransportasikan oleh air hujan, kemudian oleh runoff ke dalam laut dan melalui proses deposisi di mana? Ya di sungai, kemudian di danau, kemudian yang paling akhir itu adalah di muara. Nah, kemudian karena dalam proses jutaan tahun, kemudian tanah ini akan lama-lama akan menjadi bagian latu, menjadi bagian batuan, ya, menumpuk-numpuk-numpuk yang paling bawah sehingga masuk dalam proses menjadi magma kembali. Jadi bisa menjadi batuan sedimen, kemudian dia masuk lagi menjadi batuan batuan beku ya menjadi magma ini ya, kemudian menjadi magma, kemudian keluar lagi menjadi batuan beku lewat letusan gunung berapi misalkan seperti itu. Nah,
letusan gunung api mengeluarkan apa? Mengeluarkan batu, dan abu dan sebagainya yang akhirnya menjadi tanah karena ada proses hujan ini dan sebagainya akan proses menjadi tanah dan seterusnya. Jadi proses ini akan berlangsung ya secara terus-menerus selama bumi ini ada. Sehingga sebenarnya proses erosi ini bagian dari siklus siklus batuan. Jadi ada siklus hidrologi ini, ada lagi siklus batuan yang menyebabkan sebenarnya erosi ini juga mengalami proses siklus. Artinya apa? Artinya kalau ini terjadi secara alami, maka ini tidak ada masalah karena memang merupakan bagian dari peremajaan kulit bumi ini proses erosi. Sehingga kita eh, mengenal ya, mengenal namanya erosi geologi. Sehingga pertanyaannya apakah erosi diperlukan? Iya, karena bagian dari proses siklus yang ada di alam, maka erosi ini diperlukan. Sepanjang erosi itu berproses secara alami atau kita sebut dengan erosi geologi. Nah, contoh ini saya berikan contoh ini di Jepang ini ya. Ini ada catchment, ada suatu bendungan besar sekali, ini mungkin salah satu terbesar itu di Jepang yang sepenuhnya catchment-nya itu adalah apa? Catchment-nya itu adalah hutan. Nah, sepenuhnya hutan, akibatnya apa? Erosinya kurang sekali, ya. Hutan ini karena ini hutan semua, erosinya kurang. Sehingga kurang sedimen yang masuk, kurang nutrisi yang masuk ke dalam air, sehingga apa? Sehingga kekurangan ikan di dalam di wilayah ini. Jadi tetap erosi itu diperlukan karena untuk membawa hara dan sebagainya ya masuk ke dalam bagian air ini sehingga air ini menjadi subur nantinya itu. Ya kalau nggak ada yang tererosi, hanya air saja, akhirnya kan tidak ada nutrisi yang ada di sini berkembang di badan air ini. Jadi selama erosi itu dalam proses yang wajar, maka erosi ini sangat diperlukan. Nah, tadi kita bicara masalah erosi geologi. Jadi erosi geologi itu apa? Jadi ketika laju pembentukan tanah itu lebih besar daripada laju erosi, maka dikatakan erosi geologi. Artinya tanah yang hilang itu lebih kecil daripada tanah yang terbentuk. Nah, tetapi ketika terjadi erosi yang lebih besar daripada proses pembentukan tanah atau erosi geologi ini lebih besar, ya ada terjadi erosi, maka ini akan erosi dipercepat. Jadi terjadi erosi geologi, kemudian normal, kemudian tiba-tiba erosinya semakin besar, makin banyak, sehingga melebihi laju bentukan tanah. Ini namanya erosi yang dipercepat. Nah, agar supaya erosi ini bisa kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan kita, maka ada namanya erosi yang diperbolehkan. Nah, berapa erosi yang diperbolehkan? Maka ini tergantung dari sudut pandang ini. Ya, yang paling penting, yang paling simpel adalah erosi geologi. Jadi kalau pembentukan tanahnya misalnya 2 mm per tahun, maka erosi yang maksimum itu ya 2 mm per tahun. Ya, ya, tidak boleh lebih dari itu. Tapi kadang juga kita kalau misalnya di daerah hilir itu ada misalkan bendungan gitu ya, kemudian kita butuh kapasitas bendungan ini untuk 100 tahun, maka kita harus tekan. Jadi supaya waduk tadi atau bendungan tadi tidak penuh sebelum 100 tahun. Ya, kalau erosi geologinya adalah dalam perhitungan kita dalam 50 tahun itu akan akan penuh, maka erosi ini harus kita tekan. Ya, erosi yang terjadi kita tekan supaya sampai erosi yang diperbolehkan. Nanti kita akan bahas lagi di dalam topik tersendiri ya tentang erosi yang diperbolehkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya apa sih dampak kita, apa sih fungsi kita untuk menguasai proses erosi itu. Jadi ketika kita tahu proses erosi, maka kita akan tahu bagaimana rangkaian kejadiannya. Sehingga dengan proses ini, maka kita dapat melakukan manipulasi atau merekayasa. Ini dalam arti yang baik ya, manipulasi atau merekayasa kejadian erosi. Supaya kita dapat menjadikan erosi ini menjadi erosi yang dapat kita kendalikan, erosi yang diperbolehkan. Nah, bagaimana proses erosi? Ya, ini sebelum kita definisikan ya erosi itu apa, tadi kita sudah bicara mas erosi.
Jadi ada 3 proses erosi. Pertama adalah namanya detachment. Detachment ini ada pukulan air hujan atau runoff. Detachment ini apa? Ini ada proses pukulan memecah, berarti dia proses pemecahan. Ada proses dispersi, jadi ada proses melarutkan. Jadi ketika agregat tanah itu kena pukulan air hujan, maka di samping energi kinetik yang mukul, maka dia juga akan ada proses pelarutan karena dia akan air ini akan melarutkan sehingga dia proses dispersi. Nah, kemudian akan terbawa ini ya hasil erosi atau sedimen ini melalui transportasi ya, transportasi oleh runoff. Nah, oleh runoff. Nah, kemudian di ketika transportasi ini sudah nggak mampu lagi akan memproses deposition atau sedimentation atau sedimentasi. Jadi erosi itu adalah apa? Jadi erosi itu adalah proses yang diawali dengan proses pemecahan dan pelarutan agregat tanah, kemudian diangkut, ya, ditransportasi, kemudian diendapkan di satu daerah. Ini adalah definisi erosi. Nah, kaitannya dengan proses transportasi ini ya, dengan proses erosi ini, jadi ada bagian yang menarik ini sebenarnya. Jadi kenapa demikian ini dari Morgan ini ya. Kenapa demikian? Karena kadang kita ketika di lapangan itu melihat bahwa sebenarnya ini erosinya apa kurang karena tanahnya sudah apa namanya sudah padat. Nah, sebenarnya bukan kurang tapi sudah selesai erosinya, sudah habis ini tanahnya. Oleh karena itu erosi ini akan tergantung dari bahan yang ada dan juga kapasitas transport atau kapasitas angkut. Ya, ini sangat tergantung sekali. Sehingga kalau bahannya nggak ada ya tidak akan ada erosi atau erosinya sudah selesai. Aktualnya bisa nol, tapi karena bahannya sudah habis tererosi. Ini namanya detachment limited. Ya, jadi nggak ada lagi bahan yang tererosi. Jadi misalkan lokasi itu sudah padat ya, sudah padat sekali, udah sehingga ketika terjadi hujan, maka air hujan itu bening, wah itu nggak ada erosi, bukan, karena sudah selesai erosinya, sudah nggak ada lagi, ya. Nah ini, kemudian ketika terjadi transport ya oleh air hujan maupun runoff, kadang erosi itu diangkut sekaligus, ya. Jadi atau mungkin tahun depan, jadi erosi terjadi sekarang ini, kemudian ngangkutnya tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi dan sebagainya, tergantung dari transport kapasitinya yang ada, tergantung dari hujan. Sehingga kalau misalkan transportnya nggak mencukupi, namanya transport limited. Jadi tergantung dari energi runoff yang ngangkut. Jadi kadang-kadang erosinya kita hitung itu besar sekali, tetapi kenapa sungainya kok masih bening itu ya? Karena ada kapasitas transport yang tidak terpenuhi. Jadi misalkan ada di situ ada filter ya, filter baik itu apa namanya, mungkin sawah ya, atau mungkin tanaman dan sebagainya. Ini apa namanya proses erosi. Nah, erosi juga dalam kaitannya dengan transport limited dan juga kekuatan erosi itu juga tergantung dari partikel ya. Jadi kalau ketika kenapa erosi itu kebanyakan terjadi pada eh, tekstur tanah yang bertekstur silt, berdebu dan pasir halus karena menyangkut masalah transport dan agregasi sebenarnya. Ya, ketika kita erosi terjadi pada tanah clay, clay ini sangat kuat sekali terhadap tahannya dan ditahan terhadap pukulan air hujan sehingga dia kurang ininya apa namanya erosinya pada tanah-tanah yang clay ini. Nah, sebaliknya pada tanah-tanah yang pasir juga demikian kurang. Kenapa? Karena dia besar, ya partikelnya besar. Sehingga yang terjadi kalau kita lihat ini antara erosion dan velocity dalam grafik ini, maka eh, partikel silt dan partikel pasir halus inilah yang paling banyak tererosi, ya. Karena dari sisi agregasi nanti kita akan membahas bagaimana erudibilitas tanah ya. Nah, silt ini dan pasir halus ini lebih mudah melalui proses uh, dispersi ya dibandingkan dengan clay maupun dengan pasir. Dan juga dengan transportasi, dia lebih ukurannya dia lebih mudah ditransportasi. Ya. Nah, oleh karena itu erosi ini juga bersifat selektif ya. Jadi sekali lagi yang diangkut itu pada tertentu. Jadi debu, pasir halus
dan juga mungkin lihat kasar ya, dan juga bahan organik ini bisa tererosi. Atau material yang mudah terlarut, jadi K misalkan, ya Ca bisa dengan tanah juga bisa, Na dan sebagainya. Sehingga material-material ini itu akan terbawa oleh air menuju ke laut, sehingga laut itu menjadi asin. Nah ini kenapa laut menjadi asin itu sebenarnya dengan proses erosi yang lama terjadi di daratan. Jadi garam-garam itu bukan berasal dari air laut ya, dari laut itu sendiri, tapi berasal dari daratan. Ya. Nah, kaitannya dengan erosi tadi, jadi ketika terbawa oleh air, maka bahan-bahan disebut dengan sedimen. Nah, dari sisi transportasinya, kita mengenal namanya tiga jenis sedimen. Namanya suspended load atau sedimen tersuspensi, bed load, sedimen dasar, dan solution load atau sedimen larutan. Nah, di mana part erosi dari daerah pertanian biasanya adalah suspended load ini, ya, karena dia melayang, sedimen melayang ini. Biasanya kalau kita mengukur erosi, biasanya kita ukur adalah suspended load. Erosi, jadi berapa partikel yang tererosi itu suspended load. Kalau bed load ini biasanya bisa jadi kalau wilayah itu misalkan banyak pasirnya. Jadi misalkan dari Gunung Merapi ya, atau kalau di daerah Jawa Timur sana ada namanya Sungai Wajah itu, yang merupakan tambungan dari lahar dingin dari Gunung Semeru, maka sebagian besar material suspended load-nya itu berupa pasir, ya, sehingga bed load suspended ini sulit kita pisahkan. Nah biasanya eh, antara suspended ini antara 90% sampai 95% ya. Nah, dari total jumlah eh, sedimen yang ada. Nah, ini biasanya bed load itu akan mengalir di bagian bawah, ya, di dasar sungai, sehingga kalau kita lihat di pantai-pantai itu banyak sekali batu-batu bulat itu adalah bed load karena perjalanannya jauh sekali, karena dia menggelinding menggeser, ya, menggelinding menggeser sehingga sampai di pantai menjadi bulat. Sedangkan kalau suspended itu akan lebih banyak melayang di sungai, sehingga sungai itu keruh. Itu adalah ada indikasi adanya suspended load. Nah ini berapa materialnya ya, biasanya itu uh, berapa suspended load, berapa bed load itu akan tergantung dari geologi yang ada di wilayah tadi ya. Saya kira cukup sekian.